Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sehat. Luar biasa bagus. Kalau hari ini saya lihat Argan sudah hadir. Kemarin temannya orang tuanya Argan menginformasikan di grup WA, katanya Argan kecapean jadi sakit demam. Jadi saya sampaikan kembali sama anak-anakku, kalau memang kita tidak ada halangan tidak bisa hadir ke sekolah, kalau memang kita tidak bisa menghubungi lewat HP, bisa dengan menulis surat. Tapi kalau menggunakan lewat HP, saya bagusnya itu kalau orang tua tak yang menelpon atau mengabari. Kalau memang mau lewat WA bisa, tapi dengan pesan suaranya orang tua tak. Jangan kita yang WA. Ya? Oke, sudah dipaham? Sudah? Oke, kalau begitu saya mau siapa yang tidak hadir hari ini? Irsyad dengan Rafika, dua orang yang tidak hadir. Kalau Irsyad kemarin tadi pagi ada informasinya, katanya kemarin hujan pulang dari sekolah, jadi demam juga tadi pagi ada kabar WA-nya orang tuanya. Jadi kalau Rafika belum ada kabarnya. Saya belum tahu apa dia sakit atau bagaimana, belum saya dapat infonya dari WA. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita melakukan sebagai makhluk beragama, kita harus berdoa. Baik. Saya lihat di absen kehadiran pertama yaitu Mei. Silakan Mei naik ke depan, pimpin teman-temannya membacakan doa. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Rambutnya Mei masih belum rapi, ya. Kasih masuk dulu rambutnya, itu masih ada, tuh masih ada tuh. Nah, oke. Artinya kalau sudah siap perhatiannya rapi, berarti sudah siap memulai pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi dulu. Sudah siap menyanyi? Siap kan? Oke, baik, kalau begitu perhatikan di papan tulis ya. Satu, dua, tiga. Ya. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, sudah menyanyi, berarti kita saatnya masuk ke materi pelajaran kita. Baik, jadi materi kita hari ini yaitu kita masuk di tema 3. Tema 3, tokoh dan penemu. Masuk tema 1, penemu yang mengubah dunia. Kemarin masih ada tidak yang ingat materi kita di pertemuan kedua? Materinya apa? Materinya apa? Sepak bola apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Kata tanya. Bagaimana digunakan kata tanyanya? Untuk apa? Untuk apa, Argan?
menjali informasi. Nah, ini masih ada persamaannya atau masih ada hubungannya dengan materi kita di tema 2 kemarin. Masih ada hubungannya. Jadi, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, perhatikan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di bahasa Indonesia hampir sama dengan pertemuan kita yang kedua kemarin, yaitu nanti anak-anakku dapat menganalisis teks eksplanasi ilmiah, kemudian menganalisis lagi strukturnya. Jadi itu teks eksplanasi ilmiah. Nanti kita diharapkan mampu menganalisis, kemudian menganalisis juga struktur-strukturnya. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anakku dapat mengetahui informasi penting pada teks dan menjawab pertanyaan yang dengan tepat. Jadi ini makanya saya bilang tadi ada hubungannya materi tadi pertemuan kedua kemarin dengan pertemuan ketiga sekarang, yaitu menganalisis teks dengan mencari informasi penting. Kemudian nanti anak-anakku juga diharapkan mampu menentukan informasi yang penting lagi pada teks. Kemarin teksnya itu teks biasa. Kalau sekarang pertemuan kita pada hari ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Sudah dipahami sedikit? Bisa paham? Paham? Fokus ya, fokus. Jadi itu untuk tujuan kita di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian muatan yang pelajaran berikutnya yaitu yang kedua, yaitu muatan pelajaran IPA. Kalau di IPA ada juga 4 tujuan pembelajaran, Kak. Yang pertama nanti kita mengetahui fokus. Untuk di tujuan materi IPA, tujuan pembelajaran yang pertama nanti kita diharapkan mampu menganalisis komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Pak, bagaimana dibilang komponen? Alat-alatnya, bahan-bahannya yang digunakan dalam rangkaian listrik. Kemudian menganalisis rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nanti ada rangkaian listrik. Bapak tampilkan bagaimana dibilang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian ketiga, dengan diskusi kelompok. Jadi sama dengan kemarin pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Dengan kita bekerja kelompok, diharapkan nanti anak-anakku mampu membuat rangkaian listrik. Jadi nanti ada praktek membuat rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan. Naik di depannya, kasih lihat teman-temannya, teman-teman begini namanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sudah dipaham tujuan pembelajaran tentu muatan materi IPA? Sudah? Oke, kalau begitu kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk, kita tepuk PPK dulu. Siap? Siap? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas, mantap, semangat semua. Baik, kita masuk ke materi pelajaran Kak. Perhatikan materi pelajaran Kak. Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Sudah dilihat semua? Bagus tidak? Jelas sih gambarnya? Jelas ya? Oke, perhatikan keras. Jadi, Argan, fokus. Baik, jadi hari ini kita akan pelajari tentang apa itu teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Ada yang bisa bantu Bapak untuk bacakan teksnya? Siapa? Siapa? Oke, karena Mei yang duluan angkat tangan, kita kasih kesempatan untuk Mei dulu ya. Oke? Baik, silakan Mei baca dulu pelajaran pertamanya apa? Teks pertamanya. Eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan karya dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya
Oke. Yang kedua, tadi Andika. Ya, Andika silakan. Contohnya fenomena yang terjadi di dalamnya itu pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Umumnya teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Oke, terakhir saya Muhammad Argan, Argan, saya kasih dulu kesempatan sama Rizky ya, karena Rizky yang duluan tadi tangan ya. Oke, silakan Rizky. Teks eksplanasi ilmiah mempunyai struktur berupa paragraf penjelas dan paragraf kesimpulan. Baik, semua sudah lancar membaca, tapi ada kekurangannya. Apa itu? Masih belum bisa membedakan bagaimana intonasinya membaca pada saat menemukan tanda titik dan menemukan tanda koma. Nah, tadi teks cara bacanya. Teks eksplanasinya adalah teks yang menjelaskan fakta dibuat begini. Nah, kalau kita ini ada tanda titik, ya, perhatikan. Tidak dilihat, ini ada tanda titiknya. Ada tanda titik berarti kalau tanda titik, kalau kita membaca tanda titik fungsinya apa? Berhenti. Iya, ambil nafas. Oke, sudah paham? Sudah? Nah, kemudian kalau didapat tanda koma itu kita seolah-olah seperti akan berhenti tapi tetap kita lanjut. Itu kalau menggunakan tanda koma. Nah, oke, kita kembali ke materi ya. Ingat ya, nanti acaranya membaca kembali diperhatikan ya. Oke, kembali ke materi. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Jadi teks yang menjelaskan fakta. Apa dibilang fakta, Pak? Kebenaran. Jadi kalau itu biasa kita dengar itu di televisi hoax berarti berita palsu. Berita palsu berarti tidak masuk di teks eksplanasi ilmiah. Paham sampai di sini? Paham? Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang berisi tentang keadaan sebenarnya. Itu dibilang fakta. Jadi kalau bilang Pak, apa itu bilang fakta? Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang benar-benar terjadi. Nah, oke. Dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Baik, ada dua macam. Dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa dan proses fenomena secara ilmiah. Saya jelaskan dulu yang mana Pak masuk contohnya itu suatu peristiwa. Pagi ini, apa kemarin? Kemarin hujan, satu harian hujan terus. Ada yang pulang sekolah tidak pakai jas hujan, langsung saja dan tutup bukunya lari pulang. Akibatnya main hujan-hujan, akibatnya apa? Demam. Atau? Nah, itu suatu peristiwa, kejadian nyata karena memang kemarin hujan deras dari pagi sampai siang hujan terus, toh? Nah, itu namanya menceritakan suatu peristiwa tapi benar adanya. Paham tak? Paham tak? Oke. Kemudian fenomena alam. Nah, ini fenomena alam, fenomena secara ilmiah. Nah, karena awannya mendung, maka tidak lama hujan. Itu proses fenomena secara ilmiah. Itu jadi semua keadaan ilmiah. Ini saya ada di atas contohnya. Contoh fenomena yang terjadi di alam yaitu pelangi. Gempa bumi. Pelangi, gempa bumi. Mengalirnya arus listrik. Kalau ini mengalirnya arus listrik, tunggu ini nih, mengalirnya arus listrik masuk di suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah? Fenomena secara ilmiah. Arus listrik. Kegiatan arus listrik itu masuk di suatu peristiwa atau fenomena ilmiah? Peristiwa. Kejadian atau memang keadaannya seperti itu? Fenomena. Masuk di fenomena ilmiah. Ini nanti arus listrik ada hubungannya dengan materi kita yang kedua nanti. Tapi kita sekarang masuk di teks eksplanasi. Kemudian perhatikan. Teks eksplanasi ilmiah mempunyai struktur berupa paragraf. Ada paragraf pembuka, ada paragraf penjelas, ada paragraf kesimpulan. Berarti strukturnya ada berapa? 3. Argan, ada berapa? Ada
Ada 3 paragraf. Mati lampu. Aduh. Oke. Karena mati lampu, kita lanjut ya. Ternyata arus listrik hari ini tidak berteman dengan pelajaran materi tantu hari ini. Oke, baik. Fokus ke depan dulu semua. Fokus ke depan. Mati lampu, jadi tidak ada proses. Oke, perhatikan ya. Jadi tadi tes eksplanasi ilmiah itu terbagi atas memiliki 3 struktur: pembuka, penjelas, dan kesimpulan. Oke, menyalon kembali. Waktu ini. Makada ampamu kada kapung kada lebu lulus pe kalau kamu 5 sendiri yang bisa dibawa-bawa. Jadi doakan Bapak nanti lulus. Jadi ini pertemuan ketiga. Dosa malu bicara saja ya. Oke. Jadi pertemuan kita ini ketiga, tinggal 1 kali lagi. Kalau bukan Sabtu, Senin video kita yang terakhir. Sudah itu Bapak persiapkan buku, kemudian laporan, kemudian ulang ujian. Jadi doakan Bapak. Kalau nanti memang Bapak dapat rezeki lulus, saya mau beli begini sendiri untuk di kelas. Ini kan punya sekolah, jadi jangan sampai mau pakai guru-guru yang lain yang nggak bisa dipakai. Kalau pakai begini kan enak, kan? Jelas kan? Oke? Ya kita lanjut ke materi lain. Oke, tadi karena lampunya sudah menyala kembali. Perhatikan tadi sempat saya Bapak bilang teks eksplanasi ilmiah itu disusun dengan prinsip. Jadi ada prinsip sebab akibat. Tadi saya sudah contohkan nih, kalau belajar tidak begitu tangannya ayah di depan, ya, jangan begini. Oke, perhatikan, saya ulangi lagi. Berapa kali saya ulang? 4 kali. Oke, saya ulangi, mudah-mudahan cepat paham. Kalau saya ulangi mudah-mudahan kalian paham ya, dan aku paham. Prinsipnya sebab akibat. Saya kasih contoh. Tadi saya sebutkan contohnya karena kemarin hujan. Ada teman yang pulang dari sekolah di hujan-hujan, akhirnya tadi pagi ada informasinya demam. Itu dibilang prinsip sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya karena main hujan-hujan pulang, bagus nih. Main hujan-hujan pulang. Akibatnya apa? Demam. Teman tak demam. Paham? Paham? Pak, bagaimana kalau dibilang prosesnya mana tadi? Proses contoh apa? Mau contoh arus listrik? Mau contohnya? Sebabnya contoh arus listrik karena adanya listrik sehingga bisa menyala alat pelajaran tadi. Bisa menyala di sini proyektor. Tadi kan mati lampu. Loh, karena mati lampu ini sebabnya. Karena mati lampu akibatnya apa? Tidak bisa dipakai. Paham? Sudah? Halo, paham? Paham? Oke, fokus ya. Baik Pak. Jadi ada sebab, ada akibat. Apalagi? Ada yang mau bantu saya kasih contohnya? Gempa bumi. Gempa bumi. Kenapa kalau gempa bumi, Rizky? Bisa kasih bantu saya. Kalau gempa bumi apa yang terjadi? Ada yang mau bantu? Ya, guncangan. Apa yang terguncang? Bumi. Ada yang lain? Banjir. Banjir, boleh. Longsor, boleh. Itu tadi banjir tidak ada hubungannya sebenarnya dengan gempa. Ada lagi temannya banjir. Apa tadi? Tsunami. Nah, seperti kejadian kemarin tahun berapa itu di Palu, kan? Nah, karena adanya gempa bumi, sehingga menyebabkan tsunami. Apa tadi jawabannya Arga? Longsor, boleh. Ada karena gempa bergetar tanah, longsor. Apalagi tadi? Coba tak? Ada tadi itu hancur apa? Ya, terguncang. Karena gempa otomatis rumah ikut terguncang. Banyak rumah apa? Bagaimana rumah kalau kena gempa? Hancur, bagus Pak. Jadi karena gempa ini sebab.
karena kejadian gempa. Apa akibatnya gempa? Nah, rumah hancur, tsunami, longsor. Sudah dipaham? Tentang tes eksplanasi ilmiah? Sudah? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kita masuk ke pembagian kelompok. Didengarkan namanya, ya. Kita masuk ke pembagian kelompok. Jadi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena cuma 7 orang yang hadir, jadi kita bagi kelompok tuh hari ini 2. Oke? Mati lagi. Nah, fix. Oke, enggak apa-apa. Nanti karena memang saya sebentar sudah kegiatan kita ini, kita kegiatannya yaitu apa? Mengerjakan LKPD dengan teman kelompoknya. Sudah paham? Oke, baik. Dengarkan dulu, kita bagi kelompoknya ya. Madinah, Andika. Sudah dikenalkan? Madinah, Andika, silahkan tukar dengan Agang. Sudah? Silakan berdiri dulu, silakan berdiri semua. Enggak, maksudnya yang 3 tadi, 3 orang. Andika minta tolong apa? Andika minta tolong angkat kursi tak 1 di sana. Minta tolong angkat. Nah, kenapa Andika saya suruh? Karena temannya yang Andika yang paling besar, laki-lakinya. Oke, sudah? Ya, Maipa pindah di sana. Ya, oke. Andika duduk di sini. Madinah di sana. Yang 2 orang laki-laki silahkan pindah di sini ya. Rizky, minta tolong jangan ribut ya kalau jatuh kursinya. Oke? Ya di sini Kak. Di sini. Ya di sini. Ya, oke. Ya, siap? Oke, kembali kita fokus ke depan. Fokusnya kembali ke sama Bapak kembali. Fokusnya sama Bapak kembali. Fokus. Oke, pasang telinga. Mana telinga, Pak? Mana telinga? Mana? Lihat itu Madinah ini katanya telinga. Fokus tidak? Oh, telinga ya. Oke, fokus ya. Oke, baik. Oke, karena sudah dibagi kelompok, saatnya anak-anakku mengerjakan LKPD. LKPD-nya tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mencari informasi penting melalui teks eksplanasi masih di ilmiah ya. Oke, baik. Jadi Bapak punya teksnya. Jadi teks ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Ya. Ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menjawab pertanyaan yang penting tentang teks eksplanasi ilmiah ini. Jadi kalau di pertemuan 1 dan 2 kemarin kita membuat pertanyaannya, perhatikan, Argan jangan cerita sama temannya nah. Fokus ya. Karena di pertemuan 1 dan 2 kemarin kita disuruh buat pertanyaannya, Maipa. Karena di pertemuan 1 dan pertemuan pertama dan kedua kemarin kita disuruh membuat pertanyaannya, kemudian menjawab. Kalau di teks eksplanasi ilmiah pertanyaannya sudah tersedia. Tinggal kita kerjakan. Cari jawabannya di teks, sama pekerjaannya, sama cara kerjanya di pertemuan pertama dan pertemuan kita. Langkah-langkahnya juga sama, ya. Langkah-langkahnya juga sama. Kalau ada yang tidak kita pahami, silakan bertanya sama Bapak, ya. Paham? Paham? Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Siap? Siap? Suaranya malu ya. Siap? Siap? Aduh, kecil suaranya. Oke, baik, saya bagikan LKPD-nya ya. Nanti ini jawabannya kita tulis di bagian belakang ya. Oke? Oke? Oke. Silakan. Ya. Oke. Lembar pertama itu adalah teks bacaannya. Lembar kedua adalah LKPD-nya.
yaitu soal yang kita akan jawab. Sudah dipaham? Sudah? Oke, silakan dikerja. Ingat, bagaimana kalau kerja kelompok? Kompak. Kerjasama. Namanya kerja kelompok berarti kerjasama. Dikerja secara bergotong royong. Kompak kerja. Jadi, kenapa? Ayo. Ya. Kenapa tidak ada yang berbuku paket? Ini. Siapa tadi di sini nih kan? Iya, lupa. Baik, karena kelompoknya 2, tadi ada Mai Baba, nama kelompoknya apa? Iya, maaf, saya lupa bagikan nama kelompoknya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kelompok 1 ini saya kasih nama kelompok 1 ya. Namanya eksplanasi ilmiah. Ya. Nama kelompoknya untuk kelompok 1 eksplanasi ilmiah. Sudah? Sudah? Kelompok 2 saya kasih nama arus listrik. Sesuai dengan tema kita materi belajar kita hari ini. Oke? Sudah ya? Sudah? Sudah dipaham? Jadi tulis dulu sesuai di LKPD-nya, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. Satu permintaan saya, kemarin di LKPD 2 ada yang masih menulis nama sehari-harinya temannya. Kalau perlu, kalau boleh, tulis nama lengkapnya. Paham? Ya, kemarin kan bertanya. Nah, anggota Mei pada apa? Nama temannya Mei campur nama. Baru di sini tulisannya Mei. Nama anggota kelompok Mei. Oke? Sudah saya larang. Apa yang suka menggigit-gigit? Hewan apa? Nah, kita hewan atau manusia? Kita hewan atau manusia? Karena kita manusia tidak boleh sembarang digigit, kecuali kalau makan. Argan, paham? Oke, silakan dikerja. Ayo, kerja kelompoknya. Kita kerjakan anunya ya. Kita kerjakan dulu LKPD-nya. Saya cek dulu listriknya ya. Di LKPD-nya nanti jangan langsung tulis pertanyaan. Ya, begini cara kerjanya. Coba perhatikan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 perhatikan. Kelompok 1 perhatikan. Di pertanyaan pertama perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Saya jelaskan supaya cantik jawab cara kerja LKPD. Pertanyaan nomor 1. Apa topik yang dibicarakan pada paragraf 1? Nah, cara jawabnya, topik yang dibicarakan pada paragraf 1 adalah, ya, begitu ya? Kelompok 1 sih begitu. Oke, bagus. Kelompok 2 paham? Oke, jadi di keduanya coba dilihat di keduanya. Apa yang kami ketahui tentang arus listrik pada paragraf 2? Yang kami ketahui tentang arus listrik pada paragraf 2 adalah, paham? Paham tidak? Paham? Karena kalau mengantuk cuci muka dulu. Daripada jelek nanti di video tak. Yang mengantuk aja selalu ngomong. Meja, rambut, tanah. Ini masih ada tidak Rizky? Oh, selalu keluar begini, ya? Oke? Silakan. Mana jawabannya?
iya. Nanti di oh. Nah, oke, mantap. Bangkit. Oke, kerja sama. Maifa, ayo bantu temannya ya. Ayo. Oke, semangat. Bagaimana kelompok 2? Kelompok arus listrik. Nah, bagaimana? Nah, ayo. Kerja sama. Cari jawabannya. Ada semua jawabannya di teks eksplanasi yang ada di depan yang Bapak sudah bagikan ya. Oke, semangat. Cari. Sudah nomor berapa? Nomor 5 ya? Oke. Kelompok 2 sudah nomor 5. Kita kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 nomor 3. Oke. Semangat ya kerja kelompoknya ya.
Selalu saya bilang kalau dari Ki minta izin masuk di kelas. Assalamualaikum Ki. Tadi tidak ada sedengar suaranya. Assalamualaikum, langsung saja masuk. Kalau masuk dalam ruangan masuk jadi begitu juga kalau di rumah. Masuk di dalam rumah tidak assalamualaikum, langsung saja masuk. Kalau sudah minta izin keluar, masuk di dalam ruang kelas, kita minta izin apa? Beri salam. Supaya kayak saya gurunya sama teman-teman tak tahu bilang kita sudah datang. Oke, sedikit lagi kelompok 2. Sudah? Waktunya tinggal sedikit nak. Kita mau kelompok di sini. Oke, sudah? Silakan diumumkan di kelompok 2 siapa yang mau naik mempresentasikan. Sudah? Oke. Kelompok 2 karena tadi kelompok 1 yang duluan selesai ya. Kita kasih sportivitas sportif karena kelompok 2 kelompok 1 yang duluan. Oke, silakan kelompok 1. Tunggu ATP-nya jatuh nak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar suaranya ya, silakan nak. Teman-teman saya akan mewakili kelompok Eksplanasi ilmiah. ya. Nama kelompok eksplanasi ilmiah. Oke. Kota Andika Madinah Maifah. Ya. Ayo kelompok 2 fokus ya. 1. Topik yang dibicarakan pada paragraf 1 adalah tokoh yang berjasa dalam penemuan arus listrik. 2. Yang kami ketahui tentang arus listrik pada paragraf kedua adalah arus listrik dapat dihasilkan oleh generator. Oke. 3. Proses perjalanan arus listrik dari pembagian listrik hingga sampai ke rumah penduduk adalah arus listrik dihasilkan oleh generator. Oke. Rangkaian pada pembangkit listrik. Kemudian arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Ya. Ayo kelompok 2 perhatikan ya, ayo. Tegangan tinggi pada menara menuju gardu listrik Bugis. 4. Ya. Yang terjadi dengan arus listrik setelah tiba di rumah penduduk adalah setelah tiba di rumah penduduk arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel Ya. yang biasanya berada di atap atau di dinding rumah. Ya, di dinding rumah, di atap rumah. Oke, silakan. Kelompok 2 perhatikan ya. Manfaat arus listrik setelah tiba di rumah penduduk adalah setelah tiba di rumah penduduk, arus listrik dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai benda elektronik. 6. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun secara berderet, Ya. sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara bercabang. Ya. 7. Kesimpulan isi paragraf 4 pada teks tersebut adalah perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, Ya. serta contoh penggunaan di rumah. 8. Pesan yang disampaikan penulis pada paragraf 5 adalah penulis menyampaikan pesan agar kita bijaksana untuk menggunakan listrik dengan cara menghemat listrik. Oke, sudah selesai. Bagaimana tanggapannya kelompok 2? Jangan selalu pakai bahasa Bugis. Ya, tersangkut-sangkut. Apa lagi? Kecil suaranya. Ya, itu tadi dari segi. Oke, tersangkut-sangkut, kecil suaranya. Itu dari segi penampilan. Sekarang dari segi pengerjaan LKPD-nya. Bagaimana? Jawabannya sudah benar? Sudah benar? Sudah benar semua jawabannya? Oke. Sudah tidak ada lagi yang mau dikomentari? Sudah? Oke, kalau begitu
Kita kasih tepuk tangan untuk temannya. Tunggu dulu. Tidak fokus kelompok 1. Teman-teman yang naik presentase. Dia tidak fokus saya. Kita kasih temannya tepuk tangan. Super sekali. Kurang kompak. Oke, baik. Silakan duduk kelompok 1. Baik. Tadi sudah selesai kelompok 1. Silakan kelompok 2 yang mewakili siapa? Mei. Oke, silakan Nisha, silakan. Ayo. Yang lain fokus ya. Kelompok 2. Meskipun kelompok ini kan kami anunya. Terus nanti mata tak. Maju-maju ke depan sedikit. Maju-maju ke depan. Kelompok 2 fokus, dengarkan juga temannya. Kelompok 1 siap ya, Andika? Oke? Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mewakili kelompok arus listrik. Anggota Reski, Argani, Andi Aulia, Mecia. Oke. Topik yang dibicarakan adalah penemuan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. 2. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik. Ya. 3. Proses perjalanan arus listrik adalah disalurkan ke rumah penduduk. Oke. 4. Yang terjadi dengan arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang biasanya berada di atap atau di dinding rumah. Ya. 5. Manfaat arus listrik untuk dimanfaatkan menyalakan berbagai benda elektronik. Ya. 6. Rangkaian seri disusun secara berderet, sedangkan arus listrik paralel disusun secara bercabang. 7. Kesimpulan isi paragraf 4 pada teks tersebut adalah perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, serta contoh penggunaan di rumah. 8. Pesan yang disampaikan penulis menyampaikan pesan agar kita bijaksana untuk menggunakan listrik dengan cara menghemat penggunaan listrik. Oke, sudah selesai itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Dari yang mananya dulu? Penampilan atau cara pekerjaannya? Ya? Kenapa? Penampilannya. Kenapa? Maipa. Kasih besar-besar suaranya. Ya. Tersangkut. Boleh. Ada yang lain lagi? Masih ada goyangnya? Oke. Namanya di dalam kelas saya kan sudah bilang tadi, hargai pendapatnya teman. Jangan langsung dicela. Berani untuk dikritik ya. Oke. Pak, baru Pak di situ Pak. Tadi Pak baru kasih tanya bilang. Oke, ya enggak apa-apa. Oke, baik. Masih ada? Tidak ada? Kalau saya tadi ada. Ada satu kata yang salah bacanya. Penulis Pak. Betul. Kelompoknya sendiri yang berikan masukan. Mungkin terburu-buru membaca, jadi salah baca ya. Tapi saya lihat mana tadi yang salah baca itu. Oh iya, pantas Bang. Bagaimana tidak salah baca, banyak coret-coretnya. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Super sekali. Baik, silakan duduk. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1, sudah selesai kelompok 2. Sekarang saya mau tanya siapa namanya tokoh yang menemukan arus listrik di teks eksplanasi tak? Siapa? Siapa? Ada. Yuk, siapa? Susah ya disebut. Siapa? Baca. Ya,
Mikail Faraday. Lahirnya kapan? 1791. Satu-satu yang jawab. 1791. Oke, 1791. Pada tanggal 22 September. Nah, tanggalnya dulu disebut baru tahunnya. Iya, Oke. Kemudian tadi saya dengar kata kita bilang di presentasi tak bilang sumber tenaga. Apa sumber tenaga? Sumber listrik. Apa tadi sumber listrik? Di teks bacaannya. Ayo, saya mau tanya sumber listriknya apa? Apa? Kelompok 1? Ada apa? Ada yang tahu? G. Saya kasih clue. G. Generation. Generator. Generator. Jadi generator itu adalah untuk menghasilkan listrik. Tuh nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang kedua lagi. Oke? Saya kira sudah selesai kita presentasi. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Silakan keluar main, waktunya 15 menit. Sebentar sudah keluar main, kita lanjut ke materi yang kedua. Ya, oke? Ya, silakan keluar main dulu. Sebentar kita lanjut ke materi yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua sudah keluar main. Baik, ya karena kita sudah keluar main, tadi saya bilang Bapak keluar main dulu, sebentar kita lanjut lagi materi kita. Oke, kita untuk di materi yang kedua ini kita belajar tentang komponen dalam rangkaian listrik. Jadi kita pelajari komponen, kita pelajari juga rangkaian listrik. Supaya paham Ki, cepat fokus ya. Fokus, pasang apa namanya? Oke. Materinya silakan diperhatikan ke papan tulis. Mana yang tadi laser tuh? Nah, ini laser supaya bisa kita jelas lihat yang saya tunjuk. Jadi, Pak, bagaimana ini dibilang komponen? Ada yang tahu? Ada yang tahu komponen? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Nah, apa? Silakan. Saya kan bilang silakan berekspresi. Ya, betul. Jadi komponen itu adalah alat-alat atau bahan-bahan. Kenapa sih nah begini muka? Saya kasih versi giginya. Oke, nah, baik kita kembali ya. Jadi komponen itu betul tadi yang dibilang sama Rizky. Jadi komponen ini adalah alat-alat atau bahan-bahan. Nah, komponen dalam rangkaian listrik. Jadi kita akan pelajari komponen-komponen apa saja atau alat-alat apa saja yang digunakan dalam rangkaian listrik. Nah, baik, perhatikan. Arus listrik terjadi di dalam rangkaian listrik. Tadi sesuai dengan bacaan teks eksplorasi ilmiahnya kan ada tadi kan? Ada tadi dijelaskan sempat saya dengar kita bilang generator, rangkaian seri dan paralel kan? Ada tadi kan? Nah, oke. Arus listrik terjadi di dalam rangkaian listrik. Jadi itu arus terjadi di dalam rangkaiannya listrik. Nah, sebuah rangkaian listrik mempunyai beberapa bagian. Jadi itu rangkaian listrik tidak bisa disebut rangkaian kalau tidak ada beberapa gabungan bahan atau alat. Sudah dipahami sampai di sini? Sudah mulai ada bayangannya? Oke. Jadi saya ulangi, itu pernah dikatakan rangkaian kalau ada nih susunan-susunan alat-alatnya atau bahan-bahannya. Ya, paham? Paham. Oke. Jika salah satu komponen tidak ada, rangkaian listrik tidak dapat berfungsi. Pak, gimana itu? Tunggu, kita lihat gambarnya nanti. Saya jelaskan dulu apa saja komponen-komponennya. Komponen utama, jadi dua macam itu komponennya. Ada dibilang komponen utama, ada dibilang komponen pendukung. Kita baca dulu komponen utamanya. Komponen utamanya ada berapa di papan tulis? 3. Ada 3. Pertama, sumber listrik. Namanya sumber berarti tempatnya menghasilkan. Tuh, perhatikan. Sumber listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya baterai. Pak, mana dia sih baterai? Ada yang tidak tahu namanya baterai? Tahu semua kan? Baterai. Ini namanya baterai. Kalau aki, lupa saya bawa tadi pagi. Padahal sudah saya siapkan semua. Ada semua.
saya bawa, ada aki rusak di rumah. Rencana saya mau bayar, lupa tadi pagi. Ya, aki motor betul. Biasa lihat, siapa yang tidak pernah lihat aki? Sudah semua? Alhamdulillah. Kita enak. Saya dulu waktunya kecil tidak. Kalau seperti kalian itu saya tidak tahu yang mana dibilang aki. Sekarang alhamdulillah tahu miki kita. Saya dulu waktunya jangan kan kelas 6. Dulu itu kelas berapa itu baru saya punya motor. Kelas 1 SMA baru di situ baru saya bilang oh ini dibilang aki. Selalu saya main-main ini tidak tahu bilang itu balik dibilang aki. Selalu saya timbang-timbang dulu. Karena saya dulu selalu pergi di bengkel-bengkel ambil itu karena saya suka bakar-bakar itu tembaga timahnya baru saya model-model. Oke, kembali ke materi. Aki sudah tahu pembangkit listrik. Namanya pembangkit atau penghasil listrik. Penghasilnya tadi ada kita bilang apa tadi? Apa tadi? Generator. Ya, namanya generator ya pakai bahasa Bugis. Itu tadi generator dibilang pembangkit listrik. Tadi kan ada bacanya di teks eksplanasinya kan? Ada kan? Nah, pembangkit listrik. Yang kedua, konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Kabel, tahu kok namanya kabel sama kan? Lempengan logam. Itulah kabel. Lempengan logam, Pak. Marahnya saya lempengan logam, Pak. Ya, ini besi-besinya ini. Tahu jelas, Pak. Ini, ya saya jelaskan jangan sampai ada teman tidak paham. Nih, itu namanya penghantar listrik. Jadi dia bisa berfungsi sebagai penghantar kalau terpasang dalam rangkaian. Kalau tidak terpasang tidak berfungsi. Ya. Kemudian nanti juga bisa kita cek apakah yang mana saja benda-benda yang bisa masuk menghantarkan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, alat listrik. Alat listrik contohnya semua benda yang berfungsi saat mendapatkan energi listrik. Apa di samping tak? Benda apa di samping tak? Laptop. Apa lagi? LCD. Nah, sudah tahu ya namanya ini LCD ya. Nah, ini adalah alat listrik. Apa lagi? Lampu. Apa lagi? Kipas. Apa lagi? Televisi. Maifah. Setrika. Berarti Maifah suka setrika, saya banyak trika. Ngeng. Kalender bisa tidak berfungsi sebagai alat listrik kalau akan mendapatkan energi? Tidak toh? Berarti kalender itu tidak masuk alat listrik karena pada saat mendapatkan energi listrik dia berfungsi. Masuk yang akan menggunakan listrik? Nah, berarti tidak. Materita selanjutnya yaitu Komponen tambahan. Tadi kan saya bilang komponen ada dua macam, utama dan tambahan. Oke, perhatikan ya. Jadi komponen tambahan dalam rangkaian listrik. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi ada komponen utama, ada komponen tambahan. Komponen tambahan ini berfungsi untuk mengamankan alat-alat listrik. Jadi pada saat itu komponen tambahan dipakai, alat-alat listrik akan aman. Ya, oke? Perhatikan lagi. Komponen tambahan yang sering digunakan dalam rangkaian listrik yaitu ada berapa? Ada berapa di papan tulis? Ada? Ada berapa nih Kak? Oke, ada dua. Yang pertama saklar. Kedua string. Sebentar, kedua. Pertama dulu. Apa? Saklar ya? Ada 3 macam saklar. Jadi ini saklar. Hiasan saklar Pak. Kartu di PC. Ada itu di PC kalau mau dikasih nyala lampu tak? Ini namanya saklar. Saklar motor yang biasa dipakai di motor. Macam. Ternyata saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran arus listrik dalam rangkaian. Jadi ini kapan berfungsi digunakan pada saat kita mematikan atau menyalakan suatu alat elektronik. Tadi kan saya bilang kalau mau di rumah teman dikasih nyala lampu, ada saklarnya tuh? Ada. Mau dimatikan, dipencet lagi, Nah, kenapa? Karena kalau dikasih menyala terus itu alat listrik
Madati cak masolan cepat rusak. Lampu kalau menyala terus cepat putus tak? Nah, ini di sini nih fungsinya saklar. Dia memutuskan dan memutuskan atau biasa Nabi yang mematikan, kemudian juga menyalakan. Sudah paham kan sedikit di tentang saklar? Ya? Oke. Yang kita harus tahu ya itu paling rangkaian dari saklarnya Bapak. Begitu. Ini dipakai saklar-saklar begini dipakai hanya untuk di rangkaian-rangkaian kecil seperti ini. Yang ini istilahnya rangkaian yang tidak pakai bahan pengaman. Ini dilihat itu tempatnya. Tapi kalau yang aman itu yang seperti ini. Karena ini nanti akan ditutup. Pak, kenapa dibilang aman? Karena listrik yang ada di rumah itu tidak seperti nanti dengan listrik yang kita akan ada uji coba hari ini. Saya ulangi, listrik yang ada di rumah tidak seperti dengan akan yang kita adakan seperti ini hari. Kalau di rumah tidak bisa disentuh. Tapi istilahnya itu kalau akan lagi, maka menggunakan pakai listrik. Bisa juga banyak menghilangkan nyawa. Makanya saya bilang tadi ini adalah saklar yang aman karena saklar itu begini saja itu kelihatan tak? Lihat ingat-ingat dulu Rizky, ingat-ingat dulu saklar tak di rumah begini tak? Tidak kelihatan itu tempat-tempat kabelnya. Kenapa? Karena aliran listrik yang ada di rumah tak itu berbahaya. Tidak bisa dipegang-pegang langsung dipegang-pegang. Oh hati-hati. Kontak itu gunanya ini saklar. Menghidupkan apa tadi? Memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Selanjutnya apa yang komponen kedua Pak? Tambahan sekring. Sekring. Kalau dulu maka tadi malam saya gambarnya tidak ada saya dapat itu dibilang sekring. Terus ini nanti ada perhatikan penjelasan karena nanti akan masuk di evaluasi ya. Oke, kita kembali. Apa? Ini pasti katanya Cina pasti dah. Nanti sudah ini pasti dah. Oke, baik perhatikan. Jadi yang kedua adalah sekring. Biasa kita dengar itu kalau Nabi bilang orang laptop. Biasa dengar kalau letak awe laptop sih. Biasa dengar. Ada itu dikasih ini turun, tidak pernah lihat? Ada itu dikasih turun kalau laptop ini ada itu dipencet. Itu namanya sekring. Ada nanti lihat di kantor tak di kelas 5. Ada itu nah setelah tak tahu kalau bahasa Bugis tak pecah, apa tak pecah? Tak pecah. Itu kalau tak pecah itu yang dikasih naik itu tak pecah berarti turun saklarnya. Itu yang dikasih naik itu namanya sekring. Karena sekring model terbaru itu dulu dia pakai kabel kecil. Kalau sekarang itu pakai istilahnya nanti orang pembatas. Begitu. Itu namanya sekring. Berfungsi untuk mengamankan arus. Kapan tidak ada sekring, hati-hati. Istilahnya orang kosleting. Perhatikan. Koslet. Nah, orang biasa koslet. Menghayal nih kuliah. Paham? Koslet. Ini koslet berbahaya sekali. Kenapa dibilang berbahaya? Itu ada di berita televisi bilang terbakar rumahnya karena kosleting listrik. Kenapa bisa terbakar rumahnya orang? Karena ini kosleting bisa menghasilkan percikan api. Karena sudah dipaham tentang materi komponen-komponen listriknya, Mei, Madinah, fokus. Kita pembagian kelompok. Kita supaya lebih mengefisienkan waktu, kita masih pakai yang kelompok yang tadi pagi ya. Nanti kita pembagian kelompok di pertemuan keempat nanti ya. Oke. Jadi sudah pembagian kelompok tadi. Nama kelompok ini apa ya? Eksplanasi ilmiah. Kalau ini nama kelompoknya arus listrik. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Perhatikan gambar di sebelah kiri tak? Pak. Kan ada 2 gambar. Pak.
Perhatikan gambar ke sebelah kiri. Gambar apa yang pertama kali kita lihat di sini di gambar? Rangkaian terbuka. Apa alat yang komponen yang pertama kali kita lihat? Lampu. Beda warnanya lampunya? Tidak. Tidak sama. Nah, saya ulang dulu pertanyaannya. Fokus. Saya ulang pertanyaannya. Berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan, warna lampunya beda atau tidak? Beda. Satu warna apa? Kuning. Yang satu warna putih. Putih abu-abuan. Pertanyaan saya, kembali perhatikan gambarnya. Ini yang saya ingkari ya. Pak. Apa perbedaannya? Selain dari tulisannya. Jadi jangan perhatikan tulisannya. Gambarnya yang lain kita perhatikan. Apa kira-kira perbedaannya? Oke, supaya adil, saya kasih kesempatan dulu kalau bodoh. Apa yang bedakan? Oke, boleh. Tunggu dulu. Ada Andika tadi yang duluan kalau kita. Andika lagi. Andika, jangan begini Andika. Oke. Apa Andika perbedaannya? Apa perbedaannya? Tadi kita bilang apa tadi? Ada? Dada? Ada yang mau bantu? Madinah. Dulu ya, bagi teman kelompoknya ya. Apa Madinah? Ya, saklarnya. Ya, kenapa Rizky? Mau tambahkan juga? Rangkaian terbuka. Berarti tidak Anda perhatikan. Tadi saya bilang selain tulisannya, apa yang membedakan ini gambar dua di atas? Apa? Apa namanya itu yang begini-begini ya? Saklar. Yang membedakan itu saklar. Sama ya? Satu terbuka, satu Tutup. kalau tertutup berarti menghubungkan aliran listrik. Kalau terbuka seperti ini, seperti di gambar, dia masuk ke rangkaian terbuka karena tidak ada aliran listrik yang kena, tidak ada tertutup. Ini tidak ada berhubungan ini. Paham sampai di sini? Kelompok 2. Paham? Jadi di KPDK hari ini kita akan membuat rangkaian listrik. Tadi saya sudah bagikan papan pengalasnya. Jadi ini nanti didengarkan. Ini nanti gunanya untuk menempelkan itu rangkaian tak yang seperti di gambar ya. Oke, saya sudah kasih tempat baterainya. Kemudian lampu, hati-hati ya. Lampunya jangan sampai pecah. Susah sekali tidak, Pak. Ya, hati-hati pecah lampunya pecah. Jadi dijaga baik-baik nah. Siratin supaya pecah. Jangan dipegang dulu sebelum saya kasih tahu instruksi. Ya. Sudah. Karena ada yang saya buka, ada yang sebelum. Nah, ini. Kerja. Ayo. Ya, Maipa yang gunting-gunting. Oke. Maipa yang gunting-gunting double tipnya. Usahakan alatnya tidak jatuh ya. Usahakan alatnya tidak jatuh ya. Pokoknya bagaimana cara kerja tak supaya rapi. Bikin bagaimana supaya rapi. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi presentasi. Saya bilang tadi, yang dinilai adalah pertama kerapian, kedua cara pasang rangkaian komponennya, dan ketiga menyala atau tidaknya lampunya. Oke, sudah siap? Sudah dipahami? Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok, kita
Iya, lihat kelas dulu. Sudah siap? Siap. Oke. Kelas 6. Semangat. 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 Oke, mantap. Silakan. Tadi yang LKPD pertama siapa yang naik? Enggak ada. Yang pertama tampil tadi siapa? Oh, berarti saya kasih kelompok satu dulu ya supaya adil. Oke, silakan. Siapa yang mau mewakili? Tes sebelah sini. Andika. Ayo Andika. Madina. Oke, boleh. Madina, silakan. Oke, kelompok 2 perhatikan rangkaiannya, cara pasang kabelnya bagaimana. Oke? Ya, baik. Silakan. Teman-teman, saya akan memperlihatkan hasil kelompok kami. Ya, baik. Ya, komponen apa? Perkenalan komponen ya. Apa namanya? Ini baterainya. Ya, kelompok 2 perhatikan ya. Ini saklarnya. Baik, jadi itu tadi persentase dari kelompok 2. Sekarang saya mau tanya kelompok 1. Sekarang saya mau tanya kelompok 2. Kelompok 2, ada tidak yang mau kita komentari tentang penampilan dari kelompok 1? Ya, tidak ada. Kerapiannya sudah rapi? Hah? Tidak rapi. Tadi sempat jatuh lampunya ya. Berarti belum teliti. Ya? Sudah paham? Oke, baik. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk temannya di kelompok 1. Super sekali. Bagus. Oke, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau naik? Oke, Rizky silakan wakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Saya akan menampilkan presentasi saya Tentang pekerjaan tentang kelompok. pekerjaan kelompok saya. Oke, baik, silakan. Ini lampu. Sudah benar. Oke, baik, ya lanjut. Ini baterai. Ya. Ini lampu. Iya, komponen apa lagi? Saklar. Ini Kabel. Oke, baik, silakan. Silakan. Menyala tidak? Dicoba dulu. Oke, menyala. Baik. Sekarang kelompok 1 bagaimana? Ada tanggapan? Ada. Tadi sempat salah sebut komponen toh? Masa ini lampu? Berarti tidak fokus dalam menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Apalagi? Masih ada? Apa? Maipa? Betul Maipa. Kurang rapi kabelnya. Kenapa kabelnya lagi naik begini? Coba dikasih begini. Baru begini. Oke? Jangan saling menyalahkan. Namanya kerja kelompok ya. Jadi ini nanti dengarkan, ini nanti sebagai pembelajaran tadi pertemuan keempat ya. Jadi di pertemuan keempat usahakan rapi lagi LKPD-nya, oke? Oke, baik, silakan duduk. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh Rizky. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Super sekali. Itu tadi adalah kegiatan kita dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Fokus ya, Rizky. Sekarang saya mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang rangkaian listrik. Masih ada tambahan? Komponen. Betul sekali, komponen listrik. Apalagi? Apalagi? Kelompok 1 ada? Iya, kasih besar suara apa? Arus listrik, betul. Ada lagi yang ditambahkan tentang tadi pagi? Apa ilmiah? Ada yang mau kasih lengkap? Eksplanasi. Ada yang mau kasih lengkap? Teks? Ya, teks eksplanasi ilmiah. Diapakan itu teks eksplanasi ilmiah tadi pagi? Iya, contohnya itu gempa bumi. Diapakan tadi teks eksplanasi ilmiahnya? Diapakan tadi? Dijadikan
informasi. Nah, lupa lagi. Jadi hari ini kita pelajari tentang eksplanasi ilmiah, strukturnya tentang eksplanasi ilmiah. Kemudian, Rizky perhatikan. Kemudian kita juga mencari tahu informasi terpenting dari teks eksplanasi ilmiah yang ada di LKPD. Kemudian Rizky perhatikan dulu. Kemudian yang kedua kita pelajari tentang komponen listrik dan rangkaian listrik. Itu tadi yang sudah ditampilkan di LKPD-nya. Sekarang kita masuk ke sesi yang biasanya kita tunggu-tunggu. Sebelum kita masuk saya ambil dulu ya supaya kita fokus dalam menjawab apa? Menjawab pertanyaan. Berarti kalau menjawab pertanyaan berarti kita masuk kegiatan apa? Kegiatan apa? Evaluasi. Oke. Siap-siap kegiatan evaluasinya. Oh ya, belum saya bagi sticknya ya? Oke, sticknya A, B, C, A, B, A, sudah cucuk, C, D, oke, sudah ya? Andika, A, ya? Kemudian B, ya, oke? Sudah? Oke. Jadi kita akan masuk ke sesi terakhir. Apa itu Pak? Evaluasi. Bahasa Inggrisnya time to quiz. Berarti kita akan memasuki evaluasi. Evaluasinya masih sama dengan pertemuan 1, 2, dan 2, yaitu mengangkat jawaban yang benar. Seperti biasa di aturannya, Maifah, tolong diperhatikan. Sportif ya. Kalau temanya angkat A, kita jawaban tak B, jangan juga lupa. Apa jawaban tak, itu juga yang kita kasih naik ya. Jangan ikut-ikutan, lihat temannya A, lagu rubah semua A. Oke? Siap? 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 Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Perhatikan papan tulisnya. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi ilmiah adalah, silakan dikasih jawabannya. Jangan terus disebut, kasih naik saya coba. 1, 2, 3. A, C. Karena banyak jawabannya A, kita cek yang A ya. Baik. Kita. Jadi berapa orang tadi yang jawab A? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita langsung cek bagian A. Salah. Baik. Berarti apa yang tadi jawabannya Dika? C. Baik. Jadi yang benar cuman Andika. Makanya dibaca baik-baik soalnya, fokus. Kan pertanyaannya yang bukan. Yang tadi strukturnya kan ada pembuka, ada penjelas, ada kesimpulan. Pertanyaannya yang bukan. Oke? Fokus. Berarti satu orang yang benar. Berapa orang yang salah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, fokus. Soal kedua. Next. Tokoh berdasarkan gambar di samping berperan sebagai penemu arus listrik. Nama tokoh tersebut adalah. Angkat semua jawabannya. Angkat. D. Wes, ada lagi satu orang yang A. 6 orang jawab D, 1 orang yang jawab A ya. Kalau begitu, Bapak cek yang jawaban paling banyak, yaitu D. D ya. Oke, D. Bismillah. Benar. Yes, kamu benar. Berarti ada salah 2 orang ya. Nah, pilihannya tadi A ya. Alpha Edison. Oke, baik. Fokus ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Komponen, perhatikan tadi di penjelasannya Bapak ada 2 macam komponen. Ada komponen utama dan komponen
tambahan. Perhatikan soalnya. Komponen utama dalam rangkaian listrik yaitu A. Konduktor, B. Karbohidrat, C. Saklar, D. Sekring. Silakan dikasih naik. Silakan dikasih naik. Tidak usah disebut jawabannya ya. Rata-rata C. Satu orang A. Oke. Baik, kita cek. Berarti jawaban yang paling banyak adalah C. Kita cek C dulu ya. 1, 2, 3. Salah. Cocok. Salah. Oke. Jawabannya 3A ya. Oke, A. Baik, kita cek A. Kalian tidak fokus. Saklar itu adalah tadi komponen apa? Tambahan. Ada temannya satu. Apa tadi temannya satu? Sekring. Itu komponen tambahan itu. Tadi Bapak jelaskan konduktor itu. Ini yang berfungsi menghantarkan listrik. Oke. Sudah ke soal ketiga. Fokus dulu, fokus. Kita masuk ke soal keempat ya. Ayo dong. Saya maunya seperti pertemuan kedua. 1 sampai 5 sama saya mau jawabannya. Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip A. Sebab akibat, B. Jika maka, C. Michael Faraday, D. Kakek nenek. Sepakat A semua. Oke, baik, karena sudah sepakat A semua, langsung kita pilih A ya. Kita pilih A. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, jadi tadi itu dia prinsipnya adalah sebab akibat. Jadi kalau jika maka itu jelas salah, tuh tampilannya kalau salah begitu mukanya. Kalau Michael Faraday ini adalah apa ini Michael Faraday tadi? Pencipta. Penemunya, penciptanya ya. Kakek nenek jelas saya salah, masa kakek nenek yang membuat apa prinsipnya teks eksplorasi ini ya. Teks terakhir, soal terakhir. Alat yang berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum serta mencegah terjadinya korsleting adalah. Cepat. B. Tidak usah disebut, langsung diangkat. Saya mau lihat dulu. Oke, mana jawabannya? Angkat jawabannya, angkat Madina, Maifa angkat supaya saya lihat. Ayo angkat. B, C, B. Kalau di sini B dan A. Oke, baik. Kita cek ya, tunggu ya, kita cek. Maku nih kudek gagah kamera neng. Sabar kau nak. Jangan diganti jawabannya ya. Oke, angkat semua dulu jawabannya. Angkat. B, C, A. Baik. Kita cek dulu A, karena ada satu orang yang pilih A ya. Kita cek dulu A. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Tadi ada yang jawab C. Oke. Mari kita cek. Stop sebentar. Tunggu dulu. Sudah dipilih? Apa tadi sudah dipilih? Saklar. Sekring. Sudah dipilih, stop kontak. Berarti antara A dan D yang benar. Apa tadi yang dicek? Oh, ya. Selain mudah-mudahan bisa saya lihat kembali. Yang tadi sudah dicek A. Saudara yang pilih A. Tadi siapa pilih yang A? Mei. C. Madinah. Berarti antara B dan D. Karena banyak yang jawab B, tapi kita cek dulu jawaban B. 1, 2, 3. Oke, mantap. Semua semangat saya. Ya, jadi itu tadi kita pakai evaluasinya cuma 5 nomor saja nak, karena waktu kita tidak cukup. Nanti di pembelajaran berikutnya kalau memang waktunya banyak kita tambah lagi soalnya ya. Oke. 10. Berapa? 15. Oke, ada yang minta 15 20. Oke. Ya, bagus. Arti
Sepertinya anak-anak semua semangat mau mengerjakan evaluasi. Kenapa mau banyak soalnya? Seru. Nah, karena tampilannya seperti ini. Oke, baik ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu kita pertambah lagi soalnya. Kenapa Mei? Cerita apa? Hah? Oke, baik. Sekarang saya mau tanya. Tadi kan kita mau sekali ditambah soalnya. Kenapa kita mau ditambah soalnya? Seru. Seru. Apa yang lagi? Senang. Kenapa kita senang? Hah? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Jawaban. Tebak-tebak jawaban. Iya. Ini hari juga saya dapat tampilan baru. Kelincinya kalau masuk dari lubang. Tuh. Ada? Ya baik. Itu tadi materi kita. Jadi sebelum nanti kalau sampai di rumah baca kembali materi yang kita pelajari hari ini ya. Buka kembali bukunya, pelajari baik-baik ya. Oke, kemudian besok karena jadwalnya saya rubah, berarti besok kita belajar uji UTS IPA dan IPS. IPA dan IPS IPA dan IPA dan IPS. Kemudian Jumatnya SBDP, Sabtunya PJOK karena bahasa Inggris bahasa Bugisnya saya nilai ganti dengan pertemuan kita hari ini ya. Oke, itu harapan saya. Kemudian seperti biasa, kalau pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa membantu orang tua supaya kita lebih menjadi anak yang berbakti ya. Oke, sebelum kita pulang, silahkan anakku Rizky pimpin doa dulu sama teman-temannya ya. Rizky silakan. Ya. Bisa gerak. Iya. Mari teman-teman kita baca doa sebelum pulang. Silakan rapikan tasnya. Terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini ya. Kita jalan ya.